Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Endang Ferawati Milkavalo, NIM 1803030046, kelas A semester 6. Tugas review buku 4 Sosiologi Politik. Integrasi Politik. Bab 1 Potensi Integrasi. 1.1 Memetakan integrasi. Dalam literatur yang ada konsep integrasi, integration overlaps, kami namun berbeda dalam 3 bingkai analisis terkait yang kita bangun dan berkontribusi pada stratifikasi kewarganian, inklusion atau pengecualian dan kewarganegaraan kritis. Sehubungan dengan Inggris, Lydia Morris telah mengidentifikasi 25 paket hak dan batasan yang berbeda, masing-masing terkait dengan status hukum yang berbeda. Dia tidak termasuk migran yang tidak berdokumentasi, yang terlepas dari target kebijaksanaan disintegrasi di banyak negara. Masih mempertahankan beberapa hak fundamental, menurut Morris, vivasi civis strati memungkinkan pengelolaan kontradiksi tertentu yang tidak dapat diubah dari kebijakan pemerintah. Sebagian besar kontribusi terhadap volume ini menunjukkan juga integrasi politik, biasanya bertujuan untuk berkonsolidasi konflik antara tujuan kebijakan yang berbeda atau wacana resmi dan praktik sebenarnya. Perbedaan utama adalah bahwa, sedangkan stratifikasi civis menganggap gambaran statis dari hal yang berbeda-beda, karena hasil kategorisasi resmi atau disintegrasi menganalisis prosesnya yang memiliki hak tersebut telah diakuisisi atau hilang. Selain itu, stratifikasi civis berbasis di sekitar kontinum, sedangkan integrasi menyangkut integrating dua proses yang kontradiktif. Dalam hal ini, disintegrasi memiliki banyak kesamaan dengan analisis inklus, pengecualian yang di antara partikel dalam keprihatinan dengan spesifik prakaristis. 1.2 3 kontribusi sentral dari volume. Ini secara keseluruhan buku ini secara eksplisit menetapkan untuk menganalisis berbagai aspek integrasi politik, tren jangka panjang yang menghasilkannya, dan implikasi masa depan mereka. Dengan demikian, membuat 3 kontribusi penting terhadap literatur yang dibahas di atas. Pertama, ia mengeksplorasi bagaimana integrasi dibingkai dalam hal kapasitas terbatas, sehingga membutuhkan tindakan disintegrasi yang menyertaikan keduanya. Kedua, menyoroti bagaimana individu terlibat dalam tindakan integrasi yang berkisar antara beresiko terhadap keterbatasan tindakan, disintegrasi atau aktivisme dan solidaritas migran dengan pengidentifikasian yang lain. Ketiga, ini menunjukkan bahwa integrasi beberapa di Anyer terhubung ke integrasi masyarakat secara keseluruhan. 1.3 Lipatan dan skala alat penelitian kualitatif daripada metodologi survei yang paling sesuai untuk tujuan ini, namun bahkan dalam kisaran pendekatan kualitatif, ada keragaman metodologis yang terhormat, dari etnografi hingga wawancara terstruktur dengan informan kunci. Campuran pendekatan ini adalah salah satu kekuatan volume yang diedit dan dibenarkan oleh berbagai skala dan permainan. Pertama, skala mikro mempertimbangkan dampak dan peran individu dalam integrasi. Kedua, skala mesos memberikan akun di tingkat organisasi seperti Dewan Kota atau LSM. Akhirnya, skala makro mengeksplorasi cara-cara di dalam. Integrasi adalah proses pembangunan bangsa yang penting dengan hati-hati memuluskan perbatasan keanggotaan. Dengan menggabungkan tingkat analisis ini, kami tertarik untuk menyoroti kasus di mana perguruan mengendalikan individu tertentu dihasilkan oleh undang-undang, kebijakan dan atau pabrik sehari-hari. Selain itu, kami ingin menyoroti berbagai cara di dalam integrasi proses tersalin di berbagai sistem sosial yang berbeda. Beberapa kontribusi dalam volume ini terutama berfokus pada satu sistem seperti itu, seperti pasar dirancang untuk mencegah kelompok tertentu dari partisipasi dalam sistem ini dapat keterlibatan mereka dalam bidang kehidupan lainnya.
Kontribusi lain memeriksa proses kategorisasi dalam pembuatan kebijakan dan dampaknya terhadap berbagai sistem sosial. Alih-alih membatasi fokus geografis buku ini secara ketat ke Eropa, kami memutuskan untuk juga memasukkan bab yang melihat Israel dan Kanada. Yang pertama menyajikan yang unik kasus yang memungkinkan penyorotan peran penting bahwa integrasi politik dapat berolahraga berkaitan dengan proses pembangunan bangsa yang sedang berlangsung. Kasus Kanada memberikan wawasan komparatif translatif karena diselalai dengan analisis kebijakan di Inggris. Bab 2. Integrasi melalui disintegrasi. Perbedaan antara pemutusan yang layak dan tidak sesuai dengan kebijakan integrasi nasional dan lokal di Jerman. 2.1 Kebijakan integrasi, analisis dan disintegrasi dan kategori dapat dipahami sebagai upaya oleh otoritas negara untuk membimbing dan mengendalikan proses imigrasi migran. Mereka adalah bagian dari proses politik normatif, di mana isu integrasi dirumuskan sebagai masalah-masalahnya diberi framing normatif. Dan tindakan kebijakan beton dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara kurangnya integrasi migran seringkali merupakan masalah yang diusulkan seseorang, juga dapat mempertimbangkan tindakan disintegrasi sebagai bagian dari repertoar kebijakan negara untuk mencoba mengendalikan hubungan sosial imigrasi. 2.2 Meteorologi yang diberikan kepentingan kategorisasi, analisis kebijakan nasional dan lokal, mencatat akan memusatkan perhatian pada bagian diagnostik mereka dan juga solusi. Tindakan sebenarnya mereka mengusulkan untuk tagihan integrasi. Ini berarti bahwa saya juga memperhitungkan RUU rapat. Pesanan eksklusif dari pernyataan lainnya terhubung ke tagihan. Studi kasus lokal terdiri dari analisis dokumen kebijakan, data grafis, etno, dan WAW. 2.3 Bil Integrasi Nasional Bil. Integrasi kekhawatiran walaupun framing umumnya hanya kelompok tertentu, pengungsi. Sebenarnya sebagian besar peraturannya mengamati pelamar asyum dan menolak pencarian suaka dengan dulduk. Ini menyajikan rupture dengan ketentuan integrasi nasional sebelumnya. 2. Dari mana pengungsi tanpa izin tinggal yang aman? Kurang lebih eksplisif, dikecualikan pengenalan tagihan integrasi harus dibaca sebagai bagian dari serangkaian perubahan hukum yang diperkenalkan pada tahun 2015 dan 2016 dalam reaksi terhadap jumlah B yang berbeda dari orang yang mencari suaka di Jerman. Karena rancangan bil yang jelas menyatakan DUAD mengatakan jumlah pengungsi dan kurangnya integrasi yang seharusnya didefinisikan sebagai masalah. Hanya tahun lalu, 476.649 orang telah mengajukan permohonan di suaka Jerman. Kurangnya integromi tidak hanya mengarah pada masalah sosial dalam jangka menengah dan jangka panjang, juga menyebabkan biaya tinggi. Untuk melawan masuknya pencari suaka dan kurangnya integrasi, mereka Introtax sangat membagi sebuah divisi hukum antara pengungsi dan bogus melalui gagasan tentang kemungkinan kuat atau lemah. Bagi pelamar asyum yang dianggap cenderung tetap tinggal, ini menetapkan integrasi jalur cepat, dan bagi mereka yang tidak, akselerasi produser suami dan deportasi. Bagian berikut dikategorikan eksplisit dan implisit, dibangun dalam dan melalui tagihan integrasi. Bab 3. Integrasi sebagai konsep yang diperebutkan pada dasarnya. 3.1 Pendahuluan. Integrasi adalah istilah yang dapat dipasang dengan baik dalam apa yang paling ramah. Gallie memperingatkan bahwa yang tidak bertenaga yang diderita oleh konteks ini tidak dapat diselesaikan dengan menarik ke linguistik atau logika, karena disebabkan oleh sebuah anak yang tidak benar. Sebuah ketidaksepakatan substansi mengenai alasan untuk menghubungkan makna yang diberikan pada konsep tersebut.
Seperti yang diperdebatkan dalam pengantar volume ini, integrasi telah menjadi istilah kunci dalam ilmu sosial, namun dapat digunakan seperti berbagai makna. Namun, keterangan tentang integrasi terkait erat dengan tujuan atau target integrasi atau AS yang rendah dan apakah kepercayaan baik bahwa minoritas harus diintegrasikan ke dalam mayoritas atau masyarakat secara keseluruhan harus menjalin proses integrasi sebagai respon terhadap konsep. Di kedua negara tersebut, Roma minoritas telah hadir di wilayah tersebut selama lebih dari 5 abad. Namun selama 2 dekade terakhir, Italia dan Spanyol juga menjadi negara tujuan bagi Roma individu ALS atau keluarga yang melarikan dirinya kemiskinan dan diskriminasi di negara asal mereka. 3.2 Integrasi sebagai proses yang stratifikasi sementara dalam literatur dan kebijakan Eropa. Konsep integrasi minoritas biasanya dipahami untuk menangani situasi migran dan khususnya warga negara. Ini juga menjadi istilah semakin intensial dalam arahan dan polisi secara eksplisit menargetkan kelompok Roma dan individu, meskipun sebagian besar mereka adalah warga Eropa, hanya sedikit yang telah meninggalkan negara asal mereka. Roma minoritas secara khusus ditangani dan laporan Italia dan Spanyol dari Konvensi Kerangka untuk Perlindungan Minoritas Nasional, kerangka kerja yang sebagai peraturan umum tidak termasuk Mino baru, meskipun tidak dilarang melakukannya. 3. Ini akan memimpin mereka untuk dipikirkan sebagai tua atau minoritas nasional, namun pada saat bersama, sekuritas kebijakan integrasi yang ditujukan pada Roma telah muncul, yang merupakan secara atipal untuk melakukan pengelolaan keragaman atau akomodatif minoritas tradisional. 3.3 Revisi integrasi Resta. Narasi Eropa dan kolektor terfragmentasi terhadap latar belakang ini. Bagaimana mungkin dan harusnya kita mendapatkan konsep Roma integrasi dan kerangka kebijakan. Munculnya Roma minoritas sebagai kategori menjadi integritas melihat kerekanan yang signifikan pada akhir 90-an dan awal tahun 2000-an bersama dengan keasiaan yang lebih umum dengan perlindungan minoritas di Eropa. Kriteria Copenhagen memerlukan anggota negara untuk menunjukkan rasa hormat dan perlindungan minoritas. Prinsip semacam itu menyebabkan Konvensi Kerangka Kerja untuk Perlindungan Minoritas yang mulai berlaku pada tahun 1998 dan yang melampaui perdebatan diskriminasi berkait dengan pelestarian dan pengembangan budaya dan identitas minoritas nasional. Hal ini pada gilirannya diterjemahkan ke dalam jaminan hukum tertentu yang menangani akses minoritas terhadap media, pendidikan, dan layanan dasar yang dapat diakses dalam bahasa mereka. Roma disertakan oleh beberapa negara sebagai minoritas nasional yang jatuh dalam lingkungan konvensi, dan itu karena kebutuhan perlindungan. Namun narasi semacam itu telah berlanjut ke wacana paralel pada integrasi Roma. Naratif ini telah mendapatkan traksi dalam beberapa tahun terakhir dan cenderung membingkai Roma sebagai minoritas yang kurang beruntung dilihat oleh mayoritas, namun lebih membutuhkan semakin cepat dengan masyarakat lainnya dari perlindungan sebagai pukulan budaya asli atau bahkan dari potensi dan diskriminasi. Sekian dan terima kasih.